investasi. Yeah, it's time to grow your dough. Let's dive in deep, let's make our money flow. Dari yang dulu kita belajar soal uang, bukan cuma habis juga kita bisa simpan. Makin berlipat dengan modal yang kita tanam. Investasi saham bukan lagi mimpi kawanku. Market fluctuates tapi jangan khawatir. Diversifikasi strategi yang jadi kunci. Pahami risiko, jangan terlalu takut. Raih peluang, jadilah investor cerdas. Halo semua, selamat datang lagi di channel kita Saham Otodidak. Pada video kali ini kita akan mengupas tentang hubungan antara Nat Rothschild dan Prabowo Subianto, khususnya dalam konteks bisnis mereka di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto atau Presiden terpilih kita menghadiri peresmian gedung baru ketiga PT Volex Indonesia di kawasan industri Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. PT Volex Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang kabel dan konektor elektronik yang dimiliki oleh Nathaniel Philip Victor James Rothschild atau yang lebih dikenal sebagai Nat Rothschild, seorang konglomerat asal Inggris yang juga katanya adalah sahabat dari Prabowo Subianto. Siapa yang tidak kenal Rothschild Family? Nat Rothschild sebagai anak bungsu dari Nathaniel Charles Jacob Rothschild dan Serena Mary atau Lady Rothschild memiliki latar belakang pendidikan yang sangat prestisius, termasuk studinya di Eton College dan Wadham College, Oxford. Dia juga memiliki pengalaman yang begitu kaya dalam dunia keuangan, termasuk sebagai direktur pengganti di RIT Capital Partners PLC dan menduduki posisi direktur non-eksekutif penuh sebelum memutuskan untuk fokus pada kegiatan lain di tahun 2010. Pada tahun 2007, Nat Rothschild mengajak Prabowo Subianto untuk bergabung dalam investasi pertambangan di Indonesia. Nat Rothschild melalui perusahaannya Valar PLC yang kemudian berganti nama menjadi Bumi, berencana untuk mengakuisisi saham mayoritas di Bumi Resource, perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia pada saat itu. Ini adalah langkah besar dalam karir bisnis Rothschild, namun juga memasukkan mereka ke dalam pusaran kontroversi politik. Lalu mengapa Rothschild memilih Prabowo sebagai mitra bisnisnya? Pertama-tama, Prabowo adalah figur politik yang memiliki pengaruh yang begitu signifikan di Indonesia. Di tengah potensi ekonomi Indonesia yang berkembang pesat pada saat itu, terutama dalam sektor sumber daya alam seperti batubara, memiliki dukungan politik yang kuat bisa menjadi aset berharga bagi investasi besar seperti proyek pertambangan di Bumi Resource. Mungkin bagi keluarga Rothschild, keterlibatan Prabowo Subianto dalam proyek bisnis dapat dipandang sebagai strategi untuk memanfaatkan hubungan politiknya guna memperlancar operasi bisnis mereka di Indonesia. Dalam sektor pertambangan, dukungan politik tentu menjadi suatu keberadaan yang sangat solid, terutama pada regulasi ini seringkali sangat penting untuk kelancaran operasional. Keputusan Rothschild untuk mengajak Prabowo Subianto mungkin juga didorong oleh upaya untuk memperkuat akses mereka ke sumber daya alam Indonesia yang begitu kaya, serta untuk memastikan dukungan lokal dan politik yang diperlukan untuk kelancaran operasi perusahaan dari Bumi Resource kala itu. Indonesia dengan sumber daya alamnya yang melimpah adalah pasar yang menarik bagi para investor global seperti Nat Rothschild. Proyek ini tidak hanya merupakan kesempatan untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang begitu besar, tetapi juga untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan industri negara Indonesia. Kolaborasi ini tidak hanya tentang bisnis, tetapi juga tentang navigasi landscape politik dan ekonomi yang dinamis di Indonesia pada saat itu. Ini mencerminkan bagaimana pengusaha global seperti Nat Rothschild mengambil langkah strategis untuk memasuki pasar baru dan mengelola risiko politik yang begitu kompleks. Kolaborasi ini juga tidak lepas dari sorotan publik dan masalah hukum. Proyek ini menghadapi tantangan serius termasuk dugaan masalah keuangan dan ketegangan internal yang melibatkan Nat Rothschild dan mitra bisnisnya di Indonesia. Pada tahun 2012, ketegangan di antara Grup Bakri dan Nathaniel Rothschild mencapai puncak. Di satu sisi, Grup Bakri mengajukan proposal ambisius untuk membeli kembali saham Bumi Resource dan Birau Coal Energy yang mereka klaim sebagai tawaran terbaik pada saat itu. Mereka berencana untuk menukar saham mereka di Bumi PLC dengan kepemilikan yang begitu signifikan dalam Bumi Resource dan menguasai mayoritas Birau Coal Energy. Di sisi lain, Nathaniel Rothschild tidak tinggal diam. Dia juga mengirimkan proposal alternatif kepada Bumi PLC, didukung dengan injeksi dana segar sebesar 342 juta US dollar. Rothschild mengumpulkan dukungan dari sejumlah investor strategis internasional, termasuk dari Abu Dhabi Investment Council, Schroder Investment Management Limited, dan beberapa yang lainnya. Upaya Rothschild untuk mengumpulkan kekuatan pemungutan suara sebesar 28% dari Bumi PLC menambah kompleksitas perseteruan ini. Namun lebih dari sekedar persaingan bisnis, pertarungan antara Bakri dan Rothschild ini juga mencerminkan dinamika politik dan kekuatan dalam korporasi global.
Kedua belah pihak berusaha untuk memastikan kontrol atas aset berharga di sektor pertambangan di Indonesia yang pada saat itu menjadikan fokus utama investasi dan ekspansi. Perseteruan ini tidak hanya berdampak pada pergerakan saham Bumi Resource dan Biroko Energi, tetapi juga mempengaruhi stabilitas internal Bumi PLC. Spekulasi tentang peran dan nilai investasi adik Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo dari Asari Group juga menambah ketegangan dalam proses pengambilan keputusan, yang dimana akhirnya pada tahun 2012, Nat Rothschild mengambil keputusan sulit untuk mengundurkan diri dari Bumi Resource setelah konflik yang semakin memuncak. Pengunduran dirinya menggambarkan kompleksitas hubungan bisnis dan politik di dunia investasi global, khususnya dalam sektor yang sensitif seperti pertambangan. Nah, yang menariknya, pertemuan antara Nat Rothschild dan Prabowo Subianto menjadi perhatian publik dan investor baru-baru ini. Hal ini terutama mengingat latar belakang keduanya yang telah terlibat dalam proyek-proyek bisnis bersama di masa lalu, termasuk dalam sektor pertambangan melalui Bumi Resource. Jika kita perhatikan, terlihat bahwa keluarga Rothschild ingin membangun kembali mitra bersama Prabowo Subianto. Namun kita tidak tahu kira-kira bisnis atau investasi apa yang akan dijalankan oleh kedua pelaku bisnis ini. Pertemuan antara Nat Rothschild dan Prabowo Subianto di PT Folex Indonesia menyoroti kompleksitas hubungan bisnis internasional dan dinamika politik di Indonesia. Ini juga menunjukkan bagaimana pengusaha global seperti Nat Rothschild dapat berkontribusi dalam ekonomi Indonesia, sementara sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang implikasi sosial dan lingkungan dari ekspansi industri seperti ini. Jadi, apa pendapat Anda tentang kolaborasi ini? Apakah ini adalah contoh positif dari investasi asing di Indonesia? Atau Anda memiliki kekhawatiran tertentu terkait dengan dampak lingkungan atau sosialnya? Saya ingin mendengar pandangan Anda dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan tetap kritis dalam memahami dinamika bisnis dan politik global.